Sebagian besar orang masih mengira kalau kuliah di kedokteran itu membutuhkan biaya hingga ratusan juta rupiah. Padahal sebenarnya ada juga kuliah kedokteran yang tidak membutuhkan biaya alias gratis. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Di sini aku akan berbagi info seputar kedokteran, kesehatan, dan tips menarik lainnya. Biaya kuliah kedokteran itu dapat ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, universitas yang kamu masuki atau universitas tempat kamu kuliah. Yang kedua, jalur masuknya. Dan yang ketiga adalah kemampuan orang tua atau kemampuan penanggung biaya kuliahnya. Dan kali ini kita akan coba menghitung total biaya kuliah kedokteran di salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Jenderal Sudirman. Universitas Jenderal Sudirman berada di Purwokerto, Jawa Tengah. Berdasarkan data Fakultas Kedokteran yang terdapat di website Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI, untuk akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2020 memiliki akreditasi A. Sekarang ayo kita hitung berapa sih total biaya yang dibutuhkan untuk kuliah kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Jadi info yang aku dapetin di sini aku ambil dari website resminya, yaitu di spmb.unsud.ac.id. Kalian bisa akses juga di situ. Untuk komponen biayanya di Universitas Jenderal Sudirman itu ada dua. Untuk biaya kuliah kedokteran di Universitas Jenderal Sudirman itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah uang kuliah tunggal, kemudian biaya kuliah tunggal, serta iuran pengembangan institusi. Untuk pembayarannya tergantung dari jenis kelas yang diikuti dan jalur masuknya. Secara garis besar, klasifikasinya ada dua. Yang jalur atau kelas reguler, dan yang kedua adalah untuk kelas internasional, jalur kerjasama, jalur mandiri, dan warga negara asing. Perbedaan keduanya terdapat pada iuran pengembangan institusi, di mana untuk kelas khusus untuk internasional, warga negara asing, jalur kerjasama, serta jalur mandiri diperlukan untuk membayarkan iuran pengembangan institusi. Sementara untuk kelas reguler hanya membayarkan uang kuliah tunggal. Sekarang kita lihat besaran UKT untuk pembayaran di kelas regulernya. Sekarang kita lihat besaran UKT-nya. Untuk kelompoknya terdapat kelompok 1 sampai kelompok 8 ya. Untuk kelompok 1 besarannya adalah 500.000 per semester, kelompok 2 1 juta per semester, kelompok 3 7.100.000 rupiah per semester, kelompok 4 9.450.000 per semester, kelompok 5 15 juta per semester, dan kelompok 6 16,5 juta per semester, serta untuk kelompok 7 17,5 juta per semester. Nah, ini untuk besaran UKT dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Sementara untuk yang kelompok 8 ini masuk ke paling maksimal, yaitu masuk dalam biaya kuliah tunggal, yaitu sebesar 24.179.000. Sementara untuk profesi, biayanya berbeda dengan saat S1. Di situ dikatakan bahwa untuk profesi besarannya mengikuti besaran tarif layanan profesi yang besarannya adalah 13 juta per semester. Sekarang kita coba hitung total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kedokteran kelas yang reguler. Ya, untuk kelas yang reguler berarti tadi kesempatan untuk mendapatkan UKT kelompok 1 sebesar 500.000 rupiah dan kelompok tertinggi sebesar 17.500.000 rupiah. Untuk biaya yang dibutuhkan pada jenjang S1, kita hitung kira-kira S1 itu akan selesai dalam jangka waktu 7 semester, sehingga kita coba kalikan 7. Untuk menyelesaikan S1 pada penerima UKT kelompok 1 membayarkan sebesar 3.500.000, dan untuk penerima UKT kelompok 7 perlu membayarkan 122.500.000 rupiah untuk menyelesaikan S1 atau mendapatkan gelar SKED atau sarjana kedokteran. Selanjutnya kita beralih ke profesi.
Profesi dokter atau koas biasanya umumnya itu akan selesai dalam 2 tahun atau 4 semester. Nah, 4 semester ini berdasarkan aturan yang tertera di sini, untuk biayanya masuk dalam tarif layanan profesi, di mana besaran tarif layanan profesi dokter adalah 13 juta per semester. Kita coba kalikan 4, maka baik untuk kelompok penerima UKT kelompok 1 sampai kelompok 7 semuanya perlu membayarkan 52 juta dalam menyelesaikan profesi dokter untuk 4 semester ya. Jadi totalnya untuk profesinya 52 juta dan untuk UKT-nya tadi beragam mulai dari 3.500.000 sampai 122.500.000 rupiah. Sekarang kalau kita coba jumlahkan, jadi terendahnya untuk kelas reguler adalah 55.500.000 rupiah dan untuk penerima UKT tertinggi memerlukan 174.500.000 rupiah untuk menyelesaikan menjadi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Kita beralih ke kelas internasional, jalur masuk mandiri, jalur kerjasama, serta untuk warga negara asing. Di mana perbedaan untuk kelas atau jalur ini adalah mereka perlu membayarkan IP atau iuran pengembangan institusi yang besarnya juga beragam dari level 1 sampai level 5. Nah, kita lihat untuk IP level 1 besarannya adalah 100 juta rupiah, IP level 2 besarannya adalah 200 juta rupiah, untuk IP level 3 besarannya 300 juta rupiah, IP level 4 besarannya 400 juta rupiah, dan untuk IP level 5 besarannya melebihi dari level 4 atau kurang dari level 1. Ya, untuk kelas tersebut kita coba hitung dengan UKT-nya menggunakan biaya kuliah tunggal sebesar 24.179.000. Kita coba kalikan 7. Besarannya adalah 169.253.000. Kemudian kita tambahkan dengan biaya profesi 13 juta dikali 4 semester. Besarannya menjadi 52 juta, kita jumlahkan totalnya untuk biaya kuliah tunggalnya adalah 221.253.000. Nah, kita coba tambahkan dengan IP level 1. IP level 1 sebesar 100 juta rupiah, sehingga total paling kecil untuk kelas ini adalah 321.253.000, dan untuk penerima IP level 4 dengan biaya semesterannya membayarkan biaya kuliah tunggal, maka besarannya yang diperlukan paling tinggi adalah 621.253.000 rupiah. Nah, itu adalah kisaran biaya kedokteran atau biaya kuliah kedokteran di Universitas Jenderal Sudirman yang berlokasi di Purwokerto, Jawa Tengah dengan akreditasi A. Semoga kalian mendapatkan gambaran untuk yang berminat untuk masuk di Fakultas Kedokteran tersebut. Semoga informasi di sini juga bermanfaat. Untuk kurang lebihnya itu adalah besaran kisaran ya. Mungkin bisa berubah atau menyesuaikan aturan yang ada di universitas terkait. Ini adalah kisaran dan aku coba untuk jumlahkan berdasarkan data-data yang aku dapatkan di sini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.